kesimpulan sementara bahwa mobil tersebut adalah dibakar, bukan terbakar. Terbelit hutang, Pak Sutri bakar hidup-hidup ODGJ bersama mobilnya. Susi, salah satu dalang pembunuhan sadis seorang ODGJ dengan cara membakar mobilnya. Seketika menangis histeris pasca ia dan suaminya Hendra ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polres Bengkalis. Pihak kepolisian Bengkalis yang sejak awal mencium banyak kejanggalan di balik kematian ODGJ, akhirnya mengungkap tabir rekayasa pembunuhan yang dilakukan Susi dan Hendra. Demi membayar hutang, kedua pelaku Pak Sutri ini menghalalkan segala cara. Keduanya sengaja merekayasa pembunuhan ODGJ yang sampai saat ini identitasnya belum diketahui, dengan cara membakarnya hidup-hidup di dalam mobil pick-up. Bengkalis melaksanakan penyelidikan mendalam. Kita kumpulkan barang dan kami sudah dapat hasil kesimpulan sementara bahwa mobil tersebut adalah dibakar, bukan terbakar. Alasan tersangka supaya mereka mendapatkan klaim asuransi untuk membayar hutangnya sebesar 180 juta rupiah. Berapa? Ogah nanggung malu, karyawati di Majalengka buang bayi di toilet. Jika di Bengkalis, Pak Sutri sadis bunuh ODGJ demi lunasi hutang. Seorang karyawati pabrik sepatu di Majalengka tega membuang bayi laki-laki di tong sampah toilet pabrik. Setelah buang air kecil melihat di tempat sampah itu udah ada bayinya. Itu kondisi terbungkus apa? Enggak terbungkus apa-apa. Masih lengkap dengan tali Masih ari-arinya? lengkap semuanya. Masih memerah dengan darah-darahnya tuh gitu? Kalau darah itu cuma sedikit karena bayinya tuh udah kayak warna memutih tuh, Pak. Udah pucat, udah bengkak. Udah pucat. Untuk kondisi bayi untuk saat itu saya temukan sudah tidak bernyawa. Untuk kondisi si ibu tadi sih kita masih lakukan observasi sampai akhirnya kita melakukan rujukan ke rumah sakit. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, pelaku bernama Dea Septiani Asih ditetapkan sebagai tersangka. Ia tega membuang bayinya di tong sampah toilet lantaran tak mau menanggung malu kepada keluarga, hamil di luar nikah. Yang bersangkutan kita laksanakan interogasi. Yang bersangkutan menyampaikan beberapa keterangan. Yang pertama, yang bersangkutan memang betul telah melahirkan di lokasi toilet. Babi hutan ngamuk masuk klinik. Seekor babi hutan atau celeng tiba-tiba muncul di Jalan Raya Labuan, Pandeglang, Banten. Hewan buas itu terlihat agresif dan beberapa kali menyeruduk. Babi hutan sempat lolos dari hadangan warga dan masuk ke semak-semak. Tak berapa lama babi keluar dan menyerang warga. Warga yang mencoba menangkapnya terkena seruduk dan tangan kirinya terluka. Begitu udah nyeruduk dia, saya kan ngelihat dia tuh ngecengkang, jadi saya kaget. Udah gitu, dia mah muter lagi tuh yang namanya si babi hutan tuh muter ke saya. Saya cuma ini doang Nggak apa-apa, duduk saja. ini, kena tangan saya gitu. Panik dikepung warga, babi hutan akhirnya masuk ke dalam klinik Diva yang tak jauh dari semak-semak.
Kemunculan hewan buas tersebut sontak membuat pekerja klinik dan pasien panik. Warga kemudian beramai-ramai mengepung babi dan dipukul dengan kayu dan balok, hingga babi hutan mati. Warga heran mengapa babi hutan itu tiba-tiba saja muncul, padahal daerah tersebut tidak ada warga yang memelihara babi. Apalagi tidak ada hutan yang menjadi tempat tinggal babi hutan. Lagi, tragedi penganiayaan dan pembunuhan keluarga di Pasuruan. Seorang pria tega menganiaya dua kerabatnya, yakni kakak kandung dan tantenya di wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Peristiwa berawal saat pelaku SH berusia 42 tahun tiba-tiba mengamuk dan menyerang kakaknya sendiri Sudarno dengan senjata tajam. Korban pun tersungkur dan berteriak minta tolong. Mendengar teriakan, Suwarni sang tante yang juga kerabatnya sendiri berusaha menolong. Namun naas, sang tante justru menjadi sasaran pelaku hingga alami luka sabetan senjata tajam di dada, hingga Suwarni tewas di tempat, sedangkan Sudarno kritis. Diduga pelaku mengalami gangguan jiwa atau depresi. Penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia dan satu mengalami luka berat. Dari hasil olah TKP, kami berhasil juga mengamankan tersangka sambil melakukan juga tes kejiwaan terkait informasi yang diduga ada gangguan. Saat merayakan hari ulang tahunnya ke-20 tahun. Di depan keluarga dan kekasihnya Thorek Halilintar, Fuji tak bisa menahan tangis. Bukan tanpa alasan Fuji banjir air mata. Di momen kelahirannya, Fuji pilu mengingat 1 tahun lalu masih dirayakan bersama almarhum Bibi dan almarhumah Vanessa. Tak disangka 1 hari setelahnya, keduanya tewas dalam kecelakaan tragis di Surabaya pada 4 November 2021. Fuji pun trauma dan tak semangat menyambut hari lahirnya itu. Sudah 1 tahun kepergian anak dan menantu saya sih. Tidak terasa waktu itu cepat sekali berlalu ya. Kalau disebut rasa kangen dan rindu ya sangat kangen saya. Hanya tinggal berkirim doa. Istri tengah hamil ditinggal suami di SPBU di Aceh. Seorang ibu muda bernama Mariana berusia 19 tahun viral di media sosial. Pasalnya Mariana yang sedang hamil 3 bulan tersebut mengaku ditinggal pergi suaminya di salah satu tempat pengisian bahan bakar di Banda Aceh. Mariana pun melapor ke polisi karena meski sudah mencari sang suami yang bernama Stefanus ke pihak keluarga di Nias, Sumatera Utara, namun keluarga juga tidak tahu. Kasihan lah, masa istri taruh di SPBU. Kalau misalnya